Oh, kata soalan Ade Armando itu ya. Itu nalar Ade Armando tidak cukup untuk menganalisa pemikiran dia atas kejadian tersebut. Itu soal Injil berbahasa Minang itu sudah pernah terjadi dulu itu pada akhir tahun 60-an. Kemudian terjadi musyawarah mufakat agar itu tidak beredar dan itu dipatuhi. Kemudian pada tahun 97 juga terjadi hal yang sama, mana pada waktu itu yang jadi ketua MUI-nya Pak Buya Masud Abidin. Lalu terjadi lagi musyawarah mufakatnya. Ini gimana nih ceritanya? Dulu sudah ada musyawarah mufakat, sekarang kok muncul lagi gitu. Nah, akhirnya buku itu tidak saja dicabut peredarannya, tapi juga diputuskan untuk dibakar. Yang mengusulkan dibakar itu pihak gereja, bukan dari MUI. Nah, kemudian muncul lagi persoalan itu ya, melalui aplikasi di internet. Nah, wajar saja gubernur sama MUI dan lain-lain juga protes akan soal itu. Kenapa bangkit lagi ini? Jadi gini logikanya. Orang Minangkabau semuanya tahu, orang Sumatera Barat juga tahu bahwa kebudayaan Minangkabau itu filosofinya ada bersyarat bersyarat kita belah. Belum lagi Republik Amerika, mereka sudah pegang itu, kebudayaannya sudah ada. Nah, semuanya tahu. Nah, kenapa muncul lagi persoalan ini? Nah, orang Minang biasanya kalau terjadi sesuatu itu biasanya dia mikir ke belakang, ada apa ini? Dan lagi ngapain dibikin? Itu jadi pertimbangan juga. Kenapa harus dibikin itu? Di bahasa Minangkabau ini unik, agak spesifik, dan kalau ceritanya itu hanya bisa dipahami oleh Minangkabau, oleh orang Minangkabau dengan cara berpikir orang Minangkabau. Orang Minangkabau aja menerjemahkan cerpen kepada bahasa Minangkabau itu tidak ada yang bisa, sulit. Karena bahasa Minangkabau ini memiliki keragaman bahasa, kadang-kadang satu kata atau satu kalimat itu mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan kondisi di mana situasi itu terjadi. Itu bukan berarti orang Minang nggak punya karya sendiri, dia punya karya sendiri. Kaba misalnya, Kaba contoh misalnya Kaba Gadiranti atau Kaba Sabainanawi itu dalam bahasa Minang, tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak ada pula yang bisa. Kalau siapa yang berusaha menerjemahkannya sih bisa-bisa aja. Dari yang setebal ini buku Kaba itu, bisa gini jadi. Karena perlu catatan-catatan yang sangat banyak untuk penjelasan sebuah keadaan. Nah, ini Injil. Injil ini kan kitab suci. Kok diterjemahkan kepada bahasa Indonesia? Ke dalam bahasa Minang. Motivasinya apa? Kita kan mikir seperti itu. Apa maksud? Itu satu. Karena supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi gejolak, maka dimusyawarahkan tadi. Nah, kemudian juga dikatakan persoalan tidak bolehnya umat Nasrani ke gereja. Peristiwanya terjadi itu pada akhir Desember tahun 2019 yang lalu. Nah, dia juga menyorot itu. Nah, kan itu peristiwanya itu sudah terjadi pemufakatan bahwa
umat Nasrani di sana silahkan beribadah sesuai dengan keyakinannya, tetapi tidak Natalan. Karena apa? Tidak ini dalam artian tidak ansih, tidak seperti bahasa orang yang menyerang gitu, bukan. Nah, lakukanlah ibadah itu di gereja. Natal itu di gereja, dan biasa gereja itu terletak di Sawalunto. Sebelumnya sudah terjadi musyawarah mufakat dengan pihak-pihak terkait. Tetapi misa mingguan itu terjadi. Misa mingguan itu, apakah itu hari Sabat, apakah itu pada acara hari Sabat atau pada misa minggu, itu terjadi di sana, di kecamatan yang disebutkan oleh Adi Armando itu, Kamangbaru. Nah, ini kan logikanya kan setiap kita datang ke suatu tempat kan terjadi suatu interaksi sosial. Interaksi sosial ini bagaimana bisa akan terjadi supaya lebih baik? Nah, sah-sah saja. Pada suatu tempat itu di orang Minangkabau ada orang yang datang tidak pingin menetap, ya boleh, yuk kita musyawarahkan. Jadi musyawarah. Tadi di Minangkabau itu sendiri pun karena sudah banyak orang datang ke sana, nah, disebut ada kampungnya juga. Ada orang Cina datang, banyak orang Cina di daerah itu. Ada kampungnya, kampung Cina. Ada orang dari India, ada juga kampungnya di situ, kampung Keling namanya. Ada dari Jawa, banyak juga di suatu tempat itu kampung Jawa namanya. Nah, demikian orang bersikap terhadap para pendatang. Nah, semuanya terjadi interaksi. Nah, terjadi kawin mawin terjadi. Nah, jadi melihat kondisi seperti itu bukan pada saat itu saja terjadi, sudah ada musyawarah. Jadi memang dalam suatu sisi orang melihat itu keadaan, wah, aduh, Minangkabau tidak Pancasilais, waduh, Minangkabau ini intoleran, waduh aja semua, tapi tidak menganalisa seperti apa kejadian pada waktu itu. Saya tahunya di Sejunjung itu, saya memang tinggal di Depok, tapi saya tahu di Sejunjung ini karena saya menelpon teman saya yang tinggal di Sawalunto. Apa ini sebenarnya kejadian? Nah, diuraikannya dari kronologisnya seperti apa pada masa terjadinya kesepakatan yang dimusyawarahkan. Pihak kepolisian oke, pihak pemerintah oke, pihak yang bersangkutan oke. Dalam semua kok. Nah, itu pada Armando juga bilang pada tahun 2005 terjadi ada surat seperti itu. Itu kesepakatannya. Nah, kejadian pada tahun 2019, pada tahun 2018 gimana? Jadi mereka itu umat Nasrani itu pada sebelumnya itu pergi ke gereja di Sawalunto sewa bus. Itu macam-macam itu terjadi, dan tidak saja di daerah Kamangbaru, tapi ada yang dari daerah lain juga ngumpul. Nah, pergilah ke Sawalunto karena di situ ada gereja. Di Kamangbaru itu tidak ada gereja. Bagaimana mereka bisa beribadah di sana? Jadi tidak ada masalah sebenarnya, tapi dibesar-besarkan oleh orang-orang tertentu yang untuk kepentingan apa ya. Itu persoalannya. Nah, jadi dikatakan lagi bahwa Minangkabau itu Pancasilaisnya pada zaman dulu. Zaman dulu ini maksudnya itu karena ada tokoh-tokoh, ada Hatta, Nasir, Abdul Muiz dan lain-lain. Itu Pancasilais pada waktu itu, sekarang tidak Pancasilais lagi. Jadi tertawa. Nasir segala macam, Nasir, Hatta, Agus Salim dan lain-lain, Tan Malaka itu kan di rantau semua orang. Tidak ada di Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat tidak pun ada beliau-beliau.
itu dia sudah Pancasilais karena kebudayaannya sudah begitu. Gitu. Budayaannya Pancasila. Ada bacaan di syarat usaha di Kitabullah itu filosofi kebudayaan. Sedangkan yang Pancasila itu aktivitas kehidupan. Aktivitas kehidupan yang terangkum di dalam berbagai pelaksanaan adat. Kemanakan barajo ka mama, mama barajo ka pengulu, pengulu barajo ka nambana, nambana berdiri sendirinya. Itu sila pertama itu. Tauhid itu. Nambana berdiri dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, kita pedomani. Itu sudah kehidupan itu. Idwi berkampung menjaga kampung, idwi bernagari menjaga nagari, idwi berbangsa menjaga bangsa. Itu sudah KRI banget itu. Persatuan Indonesia itu. Anak di pangku kemenakan dibimbing orang kampung dipatengkamkan. Kemanusiaan adil dan beradab. Sampai kepada persoalan yang lain-lain. Misalnya seperti boleh air di pembuluh, boleh kata dia mufakat. Itu sila keempat itu. Di sila kelima banyak lagi itu persoalan ungkapan-ungkapan yang memang harus dijalankan oleh orang Minangkabau. Jadi cukup, itu kehidupan orang Minangkabau. Dan itu berupaya semuanya, baik itu di kalangan ulama, di kalangan para pemangku adat, ini mama itu, para cerdik pandai dan semua stakeholder lainnya berupaya untuk itu bisa tetap bertahan di Sumatera Barat, di Minangkabau, dalam kebudayaan Minangkabau yang agar pemikiran Minangkabau yang sangat berguna ini tetap bisa dipertahankan. Mereka bisa saja menghasilkan orang-orang yang terbaik di Republik ini. Pada masa lalu ya masa pergolakan, masa kemerdekaan memunculkan orang-orang. Sekarang gimana? Ada. Tetapi orang Minang kan tidak mau menonjolkan, oh si Anu sekian banyak ada di departemen ini, sekian banyak ini. Ada catatannya, semuanya ada. Tetapi tidak mau ditonjol-tonjolkan. Gunanya nggak ada. Jangan kita berpikir bahwa orang Minang itu kalau jadi menteri hebat, jadi politisi hebat, jadi presiden hebat. Jadi presiden mungkin nggak ya? Ya insya Allah dah. Jadi wakil presiden hebat, jadi hebat. Tidak. Bagi orang Minangkabau sendiri, hebat-hebat itu tidak penting betul dalam pemikiran Minangkabau. Yang dibutuhkan dalam pemikiran Minangkabau yang dibutuhkan adalah turunannya, generasi-generasinya itu menjadi orang yang berguna. Bagaimana dia jadi orang berguna? Sudah. Apakah dia nanti itu akan menjadi petinggi-petinggi negara atau negarawan dan segala macam? Itu lain soal. Gitu. Nah, rasionalitas orang Minangkabau ini sekarang dipelesetkan oleh orang-orang tertentu seperti Adi Armando dan lain-lain. Ada kejadian-kejadian buruk terjadi di Minangkabau, di Sumatera Barat. Ada. Terjadi juga. Perilaku-perilaku buruk di perantauan juga ada. Jangankan, ya contohnya lah, mencaci maki orang tua Pak Emil Salim di depan televisi dilakukan oleh orang awam, politisi ya, yang sekarang mengatakan mengaku bangga dengan Minangkabau. Ya, ada juga politisi Minang itu yang ngaku-ngaku dia sebagai kuda Troya. Hebat itu. Oh, dia yang ngaku.
Sama lah dulu. Dengan kondisi-kondisi dulu, banyak orang Minangkabau menjadi orang-orang yang komunis lah ada. Jadi beragam cara orang Minangkabau. Komunis tapi Islam. Komunis ada ateis, anda tahu lah. Katanya Aidit salat kok. Tapi nggak tahu lah. Jadi beragam cara berpikir. Keragaman ini kita bisa lihat pada suatu acara ILC dulu, membicarakan persoalan komunis ini, yang komunis, yang dari pihak komunisnya. Tapi tidak tahu sekarang apakah tetap komunis, kayak sepertinya tidak. Anak Aidit ada di situ, orang Minang. Ada Kiflan Zain yang anti komunisnya. Ada pengamat komunisnya orang Minang juga, yang hostnya juga orang Minang. Empat itu berputar di situ diskusi. Jadi ada keragaman itu pemikiran. Nah, pemikiran-pemikiran buruk seperti ini selalu menjadi bagian evaluasi bagi orang yang ditugaskan oleh kebudayaannya kepada para cendekiawan, Nenek Mamat dan alim ulama itu. Nah, ini yang dipertahankan. Dan sekarang segala sesuatunya tidak sesuai dengan alam pemikiran Minangkabau. Banyak yang tidak sesuai dengan alam pemikiran Minangkabau. Dengan sumber daya alamnya juga yang agraris tidak terlaksana. Yang agraris ini terlalu terkucilkan. Nah, ini kan tidak mudah kehidupan seperti ini buat orang Minang sendiri. Nah, ini yang harus dipertahankan, gimana supaya bisa kuat. Sudah maju Minangkabau secara pemikiran, tetap maju kok. Dia menciptakan orang-orang yang banyak berguna kok. Semua orang Minangkabau itu berguna kok. Oh, ada Mando berguna, orangnya berguna. Setidak-tidaknya ya untuk untuk jadi contoh nanti. Kalian jangan seperti perantau seperti itulah. Ya, kepada anak cucu kita. Nah, gitu kira-kira. Jadi keliru pandangan seperti itu. Ada yang memang dari berbagai komentarnya memang nalar analisisnya, mungkin ilmunya sudah pernah dia pelajari, tapi nalar analisisnya harus pernah. Kira gitu.